Yuk, mulai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek matematika tentang kalkulus vektor, yaitu analisis gaya pada struktur mesin. Oke, saya mulai dari saya sendiri, Rian Febrianto, yang mengangkat topik analisis gaya dan momen pada rangka penopang panel surya akibat tekanan angin menggunakan integral permukaan. Sebelumnya saya jelaskan latar belakangnya, yaitu uh, dalam genetik mesin struktur penopang seperti rangka logam memainkan peran penting dalam mendukung statis maupun dinamis. Salah satu tantangan utama dalam perancangan struktur adalah memperhitungkan distribusi gaya yang bekerja pada permukaan komponen, terutama jika gaya tersebut berasal dari fenomena alam seperti tekanan angin dan fluida getaran. Melalui proyek ini dilakukan simulasi analisis gaya yang bekerja pada permukaan panel surya akibat tekanan angin yang bervariasi secara linear. Gaya total serta momen terhadap titik tumpuan utama akan dihitung menggunakan konsep integral permukaan. Studi kasus ini tidak hanya memperkuat pemahaman tentang konsep kalkulus vektor, tetapi juga menunjukkan bagaimana konsep matematika dapat diterapkan langsung pada kasus nyata dalam bidang teknik mesin. Langsung lanjut saja ya ke studi kasusnya. Di sini saya mengambil studi kasus, yaitu sebuah rangka baja segitiga menopang panel surya di atap bangunan industri. Ketika angin bertiup, tekanan udara mengenai permukaan panel dan menghasilkan gaya yang harus ditahan oleh rangka. Untuk menjamin keamanan struktur, perlu dilakukan analisis terhadap distribusi gaya tekanan angin pada permukaan panel dan menghitung gaya total resultan yang bekerja pada permukaan panel, momen terhadap titik rangka, misalnya di bawah sudut panel. Di sini kita asumsikan saja. Yang pertama itu ada permukaan panel berbentuk bintang datar persegi panjang berukuran 2 kali 1 meter. Panel terletak pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat terhadap horizontal. Koordinat panel dalam ruangan tiga dimensi. Ujung bawah panel berada pada titik O pada koordinat 0,0,0 dan permukaan panel dimiringkan ke arah sumbu X dan Z. Tekanan angin diasumsikan bervariasi secara linear terhadap sumbu X seperti ini, 4X 20 plus X. Lanjut kita ke perhitungan. Berdasarkan studi kasusnya, kita sudah menemukan beberapa yang kita ketahui untuk lanjut ke perhitungan, yaitu panel ini bisa dilihat ya. Kemudian ini juga yang dipertanyakan. Oke, langsung lanjut saja untuk menyelesaikan studi kasus ini. Langkah pertama yaitu parametrisasi permukaan panel menggunakan parameter U dan V untuk mewakili permukaan seperti yang ada di sini ya. Karena permukaan miring terhadap sumbu Z, maka komponen Z yang berubah oleh kemiringan theta 30 derajat menjadi sin 30 derajat, yaitu setengah. Jadi seperti yang ada di sini ya. Lanjut langkah kedua yaitu vektor normal permukaan. Selanjutnya kita akan menghitung turunan parsial dengan rumus yang sudah tadi, yang seperti di atas ya. Kemudian lanjut ke vektor normal. Jadi langsung saja ke perhitungan. Ini kayak gini ya penjelasannya. Terus selanjutnya kita lanjut ke langkah 3, hitung gaya total. Nah, ini adalah berikut yang di sini, ini adalah rumus pasti, dan selanjutnya kita cuma memasukkan ya yang sudah ada di atas ini, tinggal dimasukkan terus dihitung dengan perhitungan yang keren. Kemudian hitung integral dalam
menghitung integral dalam gitu, kita tinggal masukkan semua angka-angkanya ya di sini, terus dihitung dijumlah, terus pada akhir ini F atau gaya itu sama dengan min setengah J dikali 50. Jadi hasilnya gaya totalnya itu sebanyak minus 25 J Newton. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu kita harus menghitung momen terhadap titik 0 koordinat 0,0,0. Langkah-langkahnya adalah mengikuti langkah-langkah ini ya. Ini adalah sebuah rumus pasti ya. Dan kita ini tinggal memasuk-masukkan dengan apa yang kita sudah dapat di atas. Ini tinggal dimasuk-masukkan semuanya. Terus kita lakukan perkalian silang ini ya. Ini dimasukkan ini sehingga menghasilkan ini ya. Kemudian selanjutnya itu kita harus mengintegrasikan dengan rumus yang sudah kita dapat ini didapat dari atas ini ya semuanya ya. Kemudian kita pisahkan komponen-komponennya, yaitu pertama itu adalah komponen I dengan menggunakan yang sudah ada di atas ini tinggal dipisahin terus dimasukin ke sini ya. Kemudian menghasilkan ini hasil terakhir, yaitu ini komponen I kali 12 kali 5 kali setengah, hasilnya yaitu 6,25 I. Selanjutnya kita menghitung komponen K ya, sama seperti yang pada komponen I, sama ya, tinggal diganti-ganti aja ini angka-angkanya yang sesuai dengan komponen K. Kemudian kita lakukan perhitungan seperti yang ini. Terus selanjutnya pada di bagian bawah ini sudah ditemukan ya, minus K dikali 80/3, kita balik menjadi minus 80/3 K. Hasilnya adalah minus 26,67 K. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh gaya total adalah sebesar minus 25 J Newton dan momen terhadap titik O sama dengan min 6,25 I minus 26,67 kilonewton K Newton. Nah, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil studi kasus dan analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan kalkulus vektor khususnya melalui integral permukaan sangat efektif dalam menghitung distribusi gaya dan momen pada struktur mesin. Jadi proyek ini menunjukkan bahwa penguasaan kalkulus vektor tidak hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga krusial dalam menyelesaikan masalah nyata di bidang teknik mesin, khususnya dalam perancangan struktur yang aman dan efisien terhadap beban lingkungan eksternal. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan sama rekan saya yang lainnya. Monggo, Mas. Ya, selanjutnya saya dari kelompok 10 juga akan mempresentasikan salah satu studi kasus tentang tentang apa? Tentang pengertian momen gaya torsi yang terjadi pada poros. Eh, yang pertama, apa itu momen gaya atau torsi? Momen gaya atau sering disebut torsi adalah ukuran dari kecenderungan suatu gaya untuk menyebabkan suatu benda berputar terhadap titik atau sumbu tertentu. Jika gaya menyebabkan benda translasi atau bergerak lurus, maka momen menyebabkan benda berputar. Selanjutnya, secara vektor, momen gaya didefinisikan sebagai M vektor R vektor dikali F, di mana M adalah vektor momen gaya dengan satuan Newton meter. Oke. Selanjutnya, R adalah vektor posisi dari titik acuan ke titik gaya yang bekerja.
atau M. Selanjutnya F adalah vektor gaya dengan satuan N. Dan kali adalah perkalian silang atau cross product. Selanjutnya, makna fisik. Jika gaya diterapkan lebih jauh dari titik putar, momen akan lebih besar. Dan juga selanjutnya, jika arah gaya tegak lurus terhadap R vektor, momen maksimum tercapai. Jika gaya searah dengan R vektor, maka tidak ada momen karena sudutnya 0 derajat atau sin 0 derajat sama dengan 0. Untuk contoh dalam teknik mesin, ada poros transmisi. Gaya dari gigi transmisi menghasilkan torsi yang memutar poros. Seperti yang rekan-rekan tahu bentuk dari transmisi ya yang ada porosnya itu. Selanjutnya ada kunci baut. Semakin panjang gagang kunci, semakin besar torsinya yang dihasilkan. Jadi semakin panjang gagang kunci yang digunakan untuk torsi yang dihasilkan itu lebih besar. Jadi untuk memutar gagang kunci itu lebih mudah. Selanjutnya ada motor listrik. Torsi menentukan kemampuan motor untuk memutar beban. Yang terakhir ada roda kendaraan. Torsi dari mesin ditransfer ke roda untuk menghasilkan gerak yang ditransmisikan dari beberapa komponen-komponen untuk kendaraan tersebut. Untuk satuan momen gaya, yaitu ada satuan internasional dengan Newton meter, torsi juga bisa dikaitkan dengan daya dan kecepatan putar. Untuk daya atau W, torsi Newton meter dikali W untuk satuannya rad per second. Mengapa studi kasus ini penting? Dalam desain struktur dan mesin momen gaya digunakan untuk menentukan kekuatan poros, engsel, dan juga sambungan. Selanjutnya mempengaruhi dimensi dan material suatu komponen. Sangat penting dalam sistem rotasi seperti turbin, gearbox, dan mesin mobil. Untuk deskripsi masalah, yang pertama ada sebuah poros horizontal sepanjang 2 meter dipasang pada dua bantalan di titik A dan B, sebuah gaya F vektor 10 Newton per J, arah vertikal ke atas, bekerja pada titik C yang berjarak 1,5 meter dari titik A. Diketahui bahwa gaya ini menyebabkan torsi terhadap titik A. Yang pertama, kita disuruh menghitung momen gaya atau torsi M vektor terhadap titik A. Selanjutnya, arah dan besar vektor momen. Untuk model vektor A, posisi titik gaya terhadap titik A. Ini rumus ya, R 1,5 I karena titik C berjarak 1,5 meter di sumbu X dari A. Selanjutnya B adalah gaya yang bekerja, yaitu F 100 J. Untuk rumus momen gaya atau torsi, yaitu M vektor A sama dengan R vektor dikali F vektor. Untuk mensubstitusikan yaitu M vektor untuk R-nya ini kan 1,5 I dan F vektornya yaitu 100 J Joule. Untuk selanjutnya sama dengan itu 150 kilo per Newton meter. Untuk hasil yaitu vektor momen 150 kilo Newton meter. Untuk magnitudonya 150 Newton meter, arahnya searah sumbu Z positif keluar bidang. Mungkin cukup segitu saja ya untuk presentasi tentang pengertian momen gaya torsi pada poros. Dan untuk yang lebih lanjutnya bisa dilihat pada laporan produk 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 apa proses produk laporan proses. Terima kasih.
Beb, langkah suaramu, Beb. Suaramu langkah. Cek 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 cek. Pranaya. Delay. Di sana, di sana. Kenapa? Cek 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 kan betul. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi. Saya masih dari kelompok 10. Saya akan membahas tentang kalkulus vektor, analisis gaya pada struktur mesin. Contoh studi kasus, sebuah baut digunakan untuk menahan sebuah rangka mesin berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 2 meter dan 3 meter, serta berat total rangka 1.200 Newton. Berat dianggap terdistribusi merata di sepanjang permukaan rangka. Baut berada pada salah satu sudut siku-siku dan menahan seluruh rangka agar tetap diam atau setimbang. Gaya distribusi ditentukan dalam bentuk vektor gaya, berat, dan titik tangkap distribusi. Distribusi gaya dalam bentuk vektor. Karena berat terdistribusi merata, kita nyatakan gaya berat F dalam vektor sebagai Fg, yaitu rumusnya. Dengan logo ini sama dengan 1.200 Newton per L adalah distribusi gaya per meter. L sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 3, akar 13 meter. Maka 1.200 per akar 13 sama dengan 332,57 Newton meter. Integral garis untuk kesultan gaya, tinggalkan rangka berada dalam titik A ke titik B 3,2. Kita parameterisasi garis tersebut. R T sama dengan TI ditambah 2 per 3 TJ. 0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 3. Diferensial garisnya itu DR sama dengan 1I ditambah 2 per 3 J DT. Resultan gayanya itu FR integral C FG dikali DR integral 3 dan 0. Rumusnya seperti ini. Kemudian hasilnya itu min 2 min 2.332,57 Joule. Af min 2 titik 0 kurung 0,0 MO iya Pak. Ngelik apa ya? Ya, ngelik terus.
Kok sing nilai kapan jauh sih? Bungun kora. Lanjut baik. Momen gaya terhadap titik nol. Ini menggunakan rumus M0. Rumusnya seperti ini dan di sini M0-nya itu hasilnya min 9 per 2 dikali 332,57 K. Itu hasilnya min 1496,57 K Newton meter. Gaya reaksi nada baut. Agar sistem setimbang, gaya vertikal RY sama dengan 665,14 Newton. Gaya horizontal Rx-nya itu 0. Momen oleh reaksi, momen oleh gaya sama dengan momen oleh gaya berat. Karena baut di titik 0 dan momen oleh gaya berat sudah dihitung, gaya reaksi hanya perlu menyetimbangkan vertikal dan momen. Karena titik gaya berat sejajar sumbu X, gaya reaksi hanya satu arah. Nah, kesimpulannya itu resultan gaya berat Fr itu min 665,14 Joule Newton. Kemudian momen terhadap titik nolnya itu M0 sama dengan min 1496,57 K per meter dan gaya 5, kemudian Rx-nya itu 0. Wis, wis, Beb. Wis. Monggo Mas Rian bisa untuk menutup presentasi pada malam hari ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang mengenai kalkulus vektor analisis gaya pada struktur mesin. Saya Rian Febrianto. Saya David Ananta. Dan saya Afif Rizky Pratama. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.